Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah Waalaikumsalam. li sadri wa yassir Waalaikumsalam. Shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Yang saya muliakan panelis Al-Ustadz Ahmad Abbasi. Assalamualaikum kepada yang saya muliakan moderator dan yang saya hormati seluruh peserta webinar hari ini. Mungkin materi saya ini agak mengundang nanti kemungkinan banyak kontroversi nantinya, karena sesungguhnya secara sosiologis agama itu memiliki banyak wajah dalam penyikapannya terhadap pandemi COVID-19. Saya akan memulainya dari beberapa fenomena yang mungkin sangat menarik untuk bisa diperhatikan. Mari kita mulai pada fenomena yang terjadi di Korea Selatan. Di akhir minggu pertama bulan Maret tahun 2020, itu pada kasus corona pertama ditemukan di Korea Selatan, sekitar 5.000 kasus yang terjadi pada waktu itu bisa di-tracking atau dilacak sumbernya dari pasien nomor 31. Jadi bisa dilacak, di-tracking sumbernya dari pasien nomor 31. Siapa pasien nomor 31 itu? Pasien nomor 31 adalah salah seorang umat dari sebuah gereja yang terkenal radikal di Korea Selatan. Gereja itu telah mengumumkan kepada umatnya agar tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan alasan, tentu saja alasan-alasan keagamaan. Akhirnya apa? Dari situlah kemudian epicentrum awal persebaran COVID-19 di Korea. Para ahli menyatakan ya itu sikap ketidakdewasaan, perilaku keberagamaan orang-orang Korea. Kedua, kita akan beralih ke Amerika sekarang. Mari kita menatap wajah ke Amerika. Salah seorang pastor besar di Amerika namanya Tony Spell. Dia adalah pastor di Life Tabernacle Church Pentecostal Congregation di Baton Rouge, Amerika. Tony Spell ini adalah pastor yang menentang gubernur Louisiana pada waktu itu, yang telah melarang adanya perkumpulan orang-orang yang melaksanakan ibadah. Persis fenomena yang kita hadapi pada awal-awal COVID-19. Jadi pemerintah telah melakukan upaya untuk melarang perkumpulan-perkumpulan tertentu, termasuk perkumpulan atas nama agama. Namun pastor tersebut kemudian melanggar semua itu, kemudian melakukan peribadatan dengan mengumpulkan pada hari Minggu itu sampai 1.000-an orang lebih. Dan dari sanalah kemudian epicentrum persebaran COVID-19 terjadi di Amerika, di negara bagian Louisiana. Sekali lagi, itu atas nama agama. Yang paling fenomenal adalah kejadian yang terjadi juga di Amerika. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan akibatnya Amerika menjadi negara yang paling tinggi statistik penderita COVID-19-nya. Ada satu ya istilahnya aliran tarekat lah di Kristen itu. Di Appalachia, Amerika Serikat, itu ada satu upacaranya yang menarik. Jadi kalau bahasa sufi itu fana. Ya. Jadi mereka masing-masing umat gereja tersebut masing-masing memilih satu ular. Ular itu bukan ular sembarang, Pak. Itu ular yang paling berbisa di Amerika. Disebut ular derik. Itu dipegang masing-masing, diikatkan di tangannya. Itu masih berbisa. Dan tentu saja, ketika ular itu dikasih begitu, maka peserta kongregasi itu digigit semuanya. Jadi semua jamaah itu memakai itu, dan kemudian digigit. Dan pastornya menyatakan, dan ajaibnya memang ada kejadian yang unik di sana, karena sebagian besarnya tidak keracunan, tidak mati karena bisa ular. Tapi ada juga yang kemudian menderita akibat bisa ular.
Yang paling unik itu pandangan pasturnya. Dia kemudian mengatakan bahwa yang kena bisa ular itu, yang sakit akibat bisa ular, yang meninggal karena bisa ular, itu akibat hukuman Tuhan. Dan yang selamat itu berarti Kristennya kafah, kalau bahasa kita itu. Kristennya kafah. Kalau Kristennya yang biasa-biasa saja, maka pasti kena bisa. Nah itu juga kemudian dilarikan ke COVID-19. Jadi bahkan siapa jamaah yang kemudian sakit, berarti kekristenannya diragukan. Itu fenomena menarik juga itu. Kita kembali ke tanah air. Di Malaysia misalnya, di Asia Tenggara, epicentrum penyebaran COVID-19 itu juga akibat pertemuan kelompok keagamaan. Saya tidak usah sebut namanya siapa, nama organisasinya apa, begitu pula di Goa. Dan kita lihat di YouTube, itu ustadznya dengan sangat berapi-api menyatakan, kalau ingin membasmi COVID, bawa aja jamaah ke sana. Itu sudah, itu wajah ya, wajah keberagamaan yang pada sisi lain. Namun ada juga wajah keberagaman yang kemudian kita bisa sebutkan adalah wajah yang seperti wajahnya agak positif. Yaitu mereka kemudian memiliki dalil-dalil nakli maupun akli bahwa di tengah pandemi ini sebaiknya orang membatasi kegiatan keagamaan. Itu banyak tokoh-tokohnya. Biasanya tokoh-tokoh itu adalah organisasi keagamaan yang agak dekat dengan pemerintah lah. Bisa dibilang begitu ya. Atau keagamaan yang kelihatannya lebih dekat kepada kelompok-kelompok mayoritas. Nah itu dua wajah keagamaan sebagai fenomena ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sosiologi memandang ini semua? Agama bagi sosiologi, agama pada studi agama itu kita bagi menjadi 5 komponen. Komponen pertama pada agama itu yang disebut dimensi ideologis. Kalau bahasa sederhananya akidah. Dimensi ini tidak boleh diganggu-gugat, bersifat tertutup. Jangan mengganti misalnya rukun iman, misalnya tambah 1 atau apa, itu konsekuensinya berat. Kemudian dimensi intelektual. Dimensi intelektual ini adalah dimensi di mana beberapa teks suci kita, baik Quran dan hadis, bisa dianalisis secara akliah. Itu namanya dimensi intelektual, meskipun beberapa juga tidak bisa dianalisis secara akliah. Harus diterima saja, begitu saja. Yang ketiga adalah dimensi ritual. Dimensi ritual ini adalah dimensi peribadatan. Saya yakin semua peserta tahu dimensi ritual itu baik bersifat personal maupun bersifat sosial, makda atau muamalat. Yang keempat adalah dimensi eksperiensial. Pengalaman-pengalaman spiritual yang didapatkan akibat pelaksanaan aspek-aspek ritual. Misalnya bisa keluar dari badannya, bisa 1 kali melangkah dapat Ka'bah, atau macam-macam lah. Pengalaman-pengalaman kayak seperti itu. Saya sendiri tidak pernah mendapatkannya. Mungkin teman-teman Al-Ustadz di Asadia itu pernah mendapatkannya. Saya juga beberapa mendengar juga, beberapa bisa mendapatkannya. Yang kelima, yang kelima adalah komponen yang disebut dimensi konsekuensial. Nah, dimensi konsekuensial ini adalah bagaimana perilaku keberagaman kita itu diimplementasikan di ruang publik. Bagaimana akidah, intelektual, ritual, eksperiensial itu ketika diimplementasikan ke ruang publik. Jadi cara orang beragama hidup bermasyarakat, kalau bahasa sederhananya. Nah, pada titik inilah kemudian terjadi 2 wajah keberagaman tadi. Ada wajah yang konstruktif, ada wajah yang destruktif. Wajah konstruktif adalah wajah keberagamaan, kalau dikaitkan dengan COVID-19, adalah wajah di mana agama tersebut memiliki doktrin, ya, sikap, perilaku untuk mengurangi resiko keterpaparan COVID-19. Jadi dia sejalan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Itu yang disebut dimensi konstruktifnya di ruang publik itu. Sementara dimensi destruktif adalah mereka-mereka yang kemudian
keberagaman yang tidak begitu akrab dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dalam sosiologi dikenal dengan istilah supporting agent atau pihak-pihak yang mendukung itu protokol kesehatan, dan kemudian deviant agent atau orang-orang yang melawan atau menentang protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas. Mau tak mau kita harus menerima bahwa wajah keberagamannya tidak baik di masa pandemi COVID. Dalam ruang perdebatan di media sosial, baik yang serius maupun tidak, ini sekarang ada perdebatan antara sains dan agama. Itu panjang betul perdebatan itu. Dan kelihatannya agama itu betul-betul di dalam tanda kutip dibongkar habis-habisnya. Kok ada orang perilaku keberagamannya seperti itu. Yang kayak di Korea itu akibat dia kemudian 5.000 orang tertular. Di Amerika segitu sampai semua tertular, bahkan sampai gila-gilaan kalau dipatuk pulang dan tidak mati berarti imannya kurang kafah. Jadi mungkin ujiannya gini, pengikut sekte itu dibawa aja ke ruang isolasi, mungkin begitu ya, tanpa alat APD. Jadi kalau kena berarti Kristennya kurang kafah. Kalau tidak kena berarti Kristennya bagus, dilindungi Tuhan. Jadi di sini kok ada Oke, saya lanjut. Ada satu persoalan pada kalau dalam sosiologi agama dikenal dengan istilah religious belief, kepercayaan keagamaan. Jadi sebuah keyakinan, pengetahuan keagamaan yang dimiliki tiap orang. Nah, ini juga terpecah dua akhirnya. Jadi ketika memperhadap-hadapkan pandemi COVID-19 dengan kemahakuasaan Tuhan. Itu kan begitu. Misalnya gini, merelasikannya itu ada dua, ada yang mengkontradiksikan itu, membuat dia menjadi sebuah pertentangan. Bahwa kalau Tuhan mau biar kita ke tempat COVID, kita tidak akan kena. Bukankah kemahakuasaan Tuhan lebih hebat dari COVID-19? Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sama tadi dengan yang gereja Pantekostal di Amerika itu, yang pakai ular, itu masih lebih hebat itu. Nah, itu contoh kepercayaan keagamaan, aspek kognitif keagamaan kalau mau disederhanakan, pengetahuan keagamaan seseorang yang memperlawan-lawankan seperti itu. Nah, seperti ini kemudian menghasilkan sebuah perilaku keberagamaan yang destruktif. Yang destruktif akhirnya. Yang kemudian, ini fakta juga ya, membuat penyebaran COVID itu menjadi masif. Resikonya menjadi tinggi kalau dalam ilmu epidemiologi itu, semakin tinggi, bukan malah kurang. Nah, oleh karena itu, peran para ustadz, para kiai, Andre Gruta, kalau di Mandar Anang Guru, apa segala macam itu, untuk bersama-sama, kalau bahasa sosiologi itu, menjalin mutual cooperation, kerjasama yang saling menguntungkan lah antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan. Asal dia ini bisa mengambil peran yang cukup bagus. Bahkan kalau bisa, yang ada satu lembaga ini kan tadi, lembaga penelitian ya, itu kita bisa melakukan penelitian bersama itu kalau bisa. Itu kita bisa upload ke jurnal internasional penelitian di tempat kita ini. Nah itu. Nah, pemahaman keagamaan ini, sedikit lagi ya, mungkin sekitar 5 menit lagi, pemahaman keagamaan ini kemudian berpengaruh. Apalagi kalau pemahaman keagamaan ustadznya, pimpinannya. Nah, itu akan berpengaruh pada komunitasnya. Berpengaruh pada religious community-nya. Dan kalau watak religious community-nya itu lembaga organisasi keagamaannya itu bersifat kalau bahasa saya itu bersifat sami'na wa ata'na kepada gurunya. Kalau bahasa sosiologi kelompok keagamaan seperti ini biasanya kelompok-kelompok devian
atau kelompok keagamaan yang agak sedikit menyimpang dari yang umum ya, itu maka apa yang dikatakan umatnya, apa yang menjadi pemahaman gurunya akan menjadi pemahaman komunitasnya. Inilah yang terjadi di fenomena yang tadi, yang 55 itu, yang 3 tadi yang saya sebut. Di Korea Selatan 1, di Amerika 2, dan di Indonesia, di Malaysia 1, dan Indonesia 1. Jadi memang pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang masif, tapi juga humanis, tidak represif, kepada figur-figur sentral dalam keagamaan. Itu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah menurut saya. Nah, apabila religious community-nya begitu, maka efeknya sangat fatal bagi persebaran COVID-19. Nah, dalam penelitian dilakukan oleh banyak sosiolog, salah satunya yang saya catat di sini, tunggu sebentar, maaf, itu di Polandia ini oleh Sulkowski dan Ignatowski, itu mengamati tentang keberagamaan yang konstruktif terhadap COVID-19. Biasanya ada satu faktor yang sama di semua organisasi keagamaan yang memiliki tingkat pemahaman tentang COVID yang agak bagus, yaitu mereka akan memodifikasi atau sekalian menghentikan sementara praktek-praktek religius yang biasanya dilakukan. Jadi masjid ditutup untuk sementara, kalau misalnya tidak bisa ditutup, dimodifikasi. Misalnya menyesuaikan dengan protokol COVID-19. Ini menurut saya salah satu bentuk religious behavior atau perilaku keberagamaan di tingkat publik yang menjadi solusi sentral, menjadi solusi yang sangat bagus. Terakhir, saya ingin katakan bahwa agama juga sekarang ini harus meningkatkan perhatiannya, bukan lagi di persoalan COVID-19 saja secara kesehatan, tapi efek COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi. Karena dari data yang saya dapat, mudah-mudahan tidak terjadi, para pengusaha kita itu pengusaha besar ini yang paling penting yang paling memiliki tingkat kekayaan yang cukup besar, yang penting bagi negara kita ini. Kok bulan 8 mereka sudah tidak akan sanggup menjalankan roda perusahaannya, itu akan sampai berdampak pada krisis ekonomi yang besar. Sebagian mungkin teman-teman di sini para pendengar kalau mengalami masa krisis ekonomi tahun 98. Itu kan kita rasa semua itu betapa sulitnya cari beras dan sebagainya. Titik perhatian harusnya diarahkan ke situ. Atau kalau bisa melahirkan Asadia kemudian berinisiasi untuk membentuk satu kelompok kerja untuk menghasilkan fikih new normal. Ini paling penting karena biasanya umat itu tidak akan ikut kalau tidak ada dalil naklinya. Karena begini, agama itu memiliki pengaruh yang sangat besar dibanding ilmu kesehatan. Meskipun ilmu kesehatan sudah bilang seperti ini, tapi kalau belum diterima secara religius itu tidak bisa. Oleh karena ini peran sentral pesantren, peran sentral tokoh-tokoh agama menjadi sangat penting. Buatlah fikih COVID-19 lah kalau mau dibilang begitu. Termasuk peran pemerintah yang new normal ini. Karena new normal menurut saya adalah kebijakan jalan tengah. Kebijakan minimalis lah, agar kita tidak terjebak dalam dua jebakan yang sangat parah, yaitu jebakan kesehatan dan jebakan ekonomi. Itu yang mungkin masukan saja buat teman-teman yang memiliki kompetensi dalam istinbat hukum di Asadia, bisa dibuat kalau sudah jadi, tentunya bisa dibuat buku fikih dan disebarluaskan. Saya pikir untuk sementara itu dulu pembahasan saya. Mungkin diskusi akan berkembang lebih jauh karena membahas COVID-19 dari sudut pandang agama dan sosiologi ini luas sekali, Pak. Mohon maaf, saya hanya meringkas saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Dr. Muhammad Azhar yang telah memberikan penjelasan kepada kita wajah keberagamaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tadi dijelaskan bagaimana dimensi-dimensi sosial itu, antara lain dimensi konsekuensial, yaitu publik, yang tengah membentuk wajah keberagamaan umat saat ini. Ada yang konstruktif dan ada juga yang destruktif ya. Nah, tentunya di sini sangat menarik perbincangan kita nantinya.